Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We'll back our study PKBM Go Digital Bahasa Inggris kelas 8 semester ganjil. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai ke minggu 4 kita tentang konstruksi alur cerita naratif teks dengan tema tetapnya sama seperti minggu-minggu sebelumnya, itu adalah legenda ular kepala 7. Nah teman-teman, pada minggu 4 ini kita akan mengkonstruksi alur ceritanya. Bagaimana cerita ular kepala 7 ini bisa menjadi legenda turun-menurun yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, kalau kemarin kita melihat kata kunci kosakatanya, pada minggu keempat ini kita akan melihat dulu nih konstruksi alur ceritanya. Bagaimana alur cerita ini bisa menjadi sesuatu hal yang dipercaya oleh masyarakat sekitar Danau Tes dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, ada banyak teman-teman siapkan dulu nih ATK-nya, pena, buku, pensil, boleh juga mau bawa air minum. Nanti waktu video pembelajaran ini teman-teman tonton, kalau haus bisa langsung minum. Ya, biar tidak di post belakang lagi gitu. Oke, selanjutnya adalah review kosakata kunci pada minggu ketiga. Nah, ini teman-teman perlu kita ketahui lagi atau perlu teman-teman kita ulas lagi tentang kata kunci minggu ketiga, yaitu adalah scarif atau pengorbanan, grit ketamakan, dan bravery atau keberanian. Nah, teman-teman, pengorbanan, kesetiaan untuk merelakan sesuatu yang berharga demi kebaikan yang lebih besar seperti yang dilakukan si bungsu atau Gajah Merik untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah grit ketamakan, keinginan berlebihan untuk memiliki sesuatu yang seringkali membawa masalah dalam cerita legenda. Nah, biasanya ini ada nih karakter yang tamak atau karakter tokoh yang mempunyai keinginan yang berlebih. Nah, keinginan berlebih inilah bisa menyebabkan kita menjadi salah satu dari greed atau ketamakan yang akan mencelakakan diri kita sendiri. Nah, adapun selain ketamakan, kita juga akan melihat karakter yang mempunyai keberanian, sikap pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan atau bahaya yang mengancam. Nah, adapun agenda kita pada minggu keempat ini, fokus kita hari ini adalah belajar merangkum jalannya cerita legenda atau plot ke dalam bentuk visual menggunakan peta pikiran atau mind map. Nah, apa itu alur cerita plot? Rangkaian peristiwa. Plot adalah urutan kejadian yang membentuk sebuah cerita dari awal hingga akhir. Setiap kejadiannya saling berhubungan dan memiliki hubungan sebab akibat. Nah, adapun rangkaian peristiwa ini dia mempunyai struktur naratif. Cerita biasanya memiliki 3 bagian utama, yaitu adalah orientation, pengenalan, complication, munculnya masalah atau konflik, dan resolution adalah penyelesaian masalah. Nah, ketiga ini tidak bisa dipisahkan teman-teman dalam rangkaian cerita. Yang pertama adalah perkenalan dulu. Perkenalan dulu siapa nama karakternya, siapa nama tokohnya, siapa yang jahat, siapa yang baik, apa masalahnya. Itu adalah pengenalan. Dan nanti setelah pengenalan dengan seiringnya berjalan cerita maka ada munculnya masalah atau konflik atau complication. Nah, complication inilah yang akan menjadi tujuan utama kita untuk mencari resolution atau penyelesaian masalah. Nah, mengapa harus menggunakan mind map? Yang pertama itu adalah visual yang menarik, membantu kita melihat keseluruhan cerita dalam satu gambar yang mudah dipahami. Yang kedua itu adalah singkat dan padat. Kita tidak perlu menulis paragraf bahasa Inggris yang panjang, cukup gunakan kata kunci. Dan juga selanjutnya itu adalah melatih kreativitas, memungkinkan kita menggunakan kata-kata sendiri untuk menggambarkan ide utama. Dan yang sangat-sangat pastinya itu adalah mudah diingat, otak kita lebih mudah mengingat kombinasi warna, gambar, dan kata kunci daripada teks panjang. Nah, teman-teman, saat kita menggunakan mind map ini, teman-teman boleh menggunakan AI. Jadi AI itu lebih canggih tuh. Jadi dia nanti tergambarnya lebih detail. Nah, teman-teman tulis saja, tolong gambarkan mind map cerita ular kepala 7 yang ada di Rejang Lebong dari awal sampai akhir dalam bentuk gambar dan visual yang menarik
yang dimana setiap paragraf itu ditulis bahasa Inggris yang tidak terlalu panjang dan tolong gunakan kata kunci yang ada dalam cerita. Dah teman-teman. Dengan teman-teman menulis gitu, AI nanti akan menggambarkan visual-visual yang menarik. Jadi dengan visual yang menarik itu membantu kita tuh lebih enak itu memahaminya. Dari gambar kita sudah paham. Oh, berarti Gajah Merik melompat nih ke danau tesnya untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya. Dan ada pun langkah pembuatan min map. Nah, ini teman-teman, ini kita kalau kita tidak menggunakan AI ya. Yang pertama identifikasi, bacalah cerita dengan seksama, temukan titik-titik penting dalam cerita, tokoh utama diperkenalkan, masalah muncul dan bagaimana masalah itu berakhir. Contoh, penyakit raja, perjalanan si bungsu dan pertemuan dengan ular. Dan langkah 2 pembuatan min map itulah susun urutan. Nah, susun secara kronologis, pastikan peristiwa yang kamu pilih disusun berdasarkan urutan waktu kejadian yang benar atau sesuai dengan timelinenya. Jangan udah perkenalan tiba-tiba langsung di danau tes, nggak mungkin kan? Pasti ada urutan waktunya atau ada kerangka-kerangka yang akan menjadi timeline dalam kejadian. Dan jangan sampai melompat-lompat agar cerita tetap logis. Gunakan cabang-cabang pada min map untuk menunjukkan alur waktu. Nah, adapun selanjutnya itu adalah kata kunci. Gunakan bahasa Inggris sederhana. Contoh, the king is sick. Finding the card, brave youngest son. Gitu teman-teman. Adalah gunakan bahasa Inggris yang sederhana. Dan adapun studi kasus Ular Kepala 7 ini, fokuskan mimap kalian pada legenda asli daerah tes. Karakter utamanya si bungsu, The Young Son, dan Ular Kepala 7, The Seven Headed Snake. Masalah utamanya adalah komplikasi sang raja sakit parah dan membutuhkan obat khusus yang dijaga oleh ular gaib. Dan gunakan aktivitas lain untuk memetakan bagaimana si bungsu menyelesaikan masalah ini dengan keberanian atau bravery. Nah, selanjutnya itu adalah inti dari merangkum cerita. A good story cannot be deficit, is said to be distilled. Ceritanya singkat, temukan intinya. Gitu teman-teman. Jadi, jangan sampai rangkuman teman-teman itu jadi panjang sekali, padahal intinya nggak ketemu. Dan adapun ini tugas mandiri ini boleh teman-teman kerjakan atau boleh tidak juga. Karena pada sejatinya ini kan pertemuan offline ya seharusnya, tapi karena kita online. Tapi kalau teman-teman mengerjakannya dan mengirimkan dengan saya, nanti akan mendapat nilai tambahan. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita pada minggu keempat ini tentang bagaimana konstruksi jalur cerita. Nanti ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, tentukan min mapnya dulu, terus bagaimana juga tentukan strukturnya dulu agar menjadi min map yang terkondisi sesuai dengan timelinenya dan bisa logis yang bisa dibaca oleh halayak umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada minggu ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.